Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa. Kami di sini senantiasa berdoa buat kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak, kehidupan kesehatan saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara, sakit penyakit apapun kami doakan dari sini. Kami ada untuk membela kehidupan banyak orang dalam doa-doa kami. Percayalah, doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus, kita selalu percaya Tuhan Yesus selalu menjawab doa kita. Walaupun tidak langsung, tapi dengan iman. Tuhan menjawab sesuai dengan rencana Dia. Dia nggak langsung jawab dengan apa yang kita mau, tapi Tuhan mau itu yang terbaik bagi kita. Ya, ketika ibu berdoa, Tuhan belum jawab, jangan menyerah, tetap berdoa. Dia menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan dan cara Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan menara doa ini, memberkati banyak pernikahan, memberkati banyak rumah tangga, keluarga, anak-anak, memberkati orang sakit, memberkati orang yang susah dalam keuangan. Tuhan tolong mereka, karena Tuhan Yesus adalah jawaban. Amin. Lalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara yang saya kasihi, percayalah semua indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah waktu Tuhan menyelesaikan masalah saudara. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Ya, Tuhan Yesus berkati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan. Apapun cobaan,
percayalah waktu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik menolongmu, waktu Tuhan terbaik menguatkanmu, menolongmu, menyelesaikan masalahmu. Haleluya, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya semua indah pada waktunya. Kami percaya semua indah pada waktunya. Kami mau bersabar dalam kesesakan. Kami mau bersukacita dalam pengharapan. Kami mau bertekun dalam doa. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu menolong, menguatkan kami. Semuanya indah pada waktunya, semua Kau jawab pada waktunya. Dengan iman yang tidak bimbang, dengan iman yang tidak ragu, kami percaya semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Saudara percayalah, bila Tuhan beserta kita, Tuhan pasti beri kekuatan kepada kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi persoalan yang berat. Kalau Tuhan besertamu, Tuhan pasti beri kau kemenangan dan kekuatan baru setiap hari menjalani kesulitan hidupmu. Bila Engkau besertaku, Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganku. Bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Istri tetap mengasihi suami yang jahat. Atau sebaliknya, saudara bisa membuat suami tetap mengasihi istri yang jahat. Jadi saudara, kalau mau keluarga kita dimenangkan, menangkanlah tanpa perkataan. Itu khotbah saya banyak di YouTube. Dengarkan bagaimana istri memenangkan suami tanpa perkataan, bagaimana suami memenangkan istri tanpa perkataan. Percayalah, kalau saudara memenangkan pasangan dengan perkataan, berujung pertengkaran yang tidak siap-siapnya dan bisa bercerai. Sehingga saudara harus mengikuti, dan saya mengikuti firman Allah 1 Petrus 3 ayat yang pertama bagian terakhir B-nya, yaitu hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan lewat perubahan kelakuan hidupmu. Lewat istri yang tunduk kepada suami, suami bisa bertobat dan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, hari ini tema yang saya kasihkan adalah istri yang tetap mengasihi walaupun suami jahat. Ya, walaupun suami jahat tetap mengasihi. Ya, ada banyak suami yang sangat jahat sama istrinya. Memukul, berselingkuh, mabuk, narkoba, mempermalukan di depan keluarga mertua istrinya, dan tidak melindungi istrinya. Saudara, bahkan ada yang saya tahu main fisik, main pukul, main tunjang. Saudara, sangat disayangkan. Saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang mau bertobat, suami-suami. Jangan sakiti hati istrimu. Jangan. Kalau engkau menyakiti istrimu, ingat, istrimu itu baru Tuhan Yesus. Maka lawanmu Tuhan Yesus. Suami yang menyakiti istrinya, dia berlawanan dengan Tuhan Yesus. Dia berhadapan maksudnya. Tuhan yang akan menghajar engkau agar engkau bertobat supaya kembali kepada istri dan mengasihi istrimu apa adanya. Demikian juga istri yang jahat kepada suami. Istri yang jahat kepada suami, yang membentak suami, yang kasar kepada suami, yang berselingkuh juga. Lihat, istri Tuhan Yesus kau hadapi. Dia juga adalah putra daripada Tuhan Yesus, anak daripada Tuhan Yesus. Sehingga aku berdoa, jangan ada di antara saudara yang menjahati pasangan, menyakiti pasangan, membentak pasangan, jangan. Saling menyayangi, saling setia, saling melayani, saling menghormati. Saya percaya keluargamu akan kuat. Apapun masalahmu, kalau berdua menghadapinya dengan iman, aku percaya Tuhan mampukan kalian menghadapi persoalan. Tidak punya rumah, kalau kalian bersepakat berdoa, Tuhan tolong pekerjaanmu, engkau bisa membangun rumah. Kalau engkau melihat anak-anakmu tidak bisa kuliah, engkau berdoa, Tuhan tolong engkau sehingga anak-anakmu bisa kuliah. Berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Saudara yang saya kasihi, di dalam Alkitab dikatakan, istri mengasihi keluarga yang terhilang. Istri tetap mengasihi suami yang terhilang. Di dalam kitab Lukas 15 ayat 12. Ini perumpamaan Yesus anak bungsu yang terhilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ada anak bungsu yang jahat yang memaksa pembagian warisan sebelum waktunya.
di zaman bangsa Yahudi dan kita juga suku Batak atau suku lain, sebelum waktunya orang tua itu akan sangat marah kalau kita memaksa pembagian warisan. Itu adalah kejahatan. Itu yang dilakukan oleh seorang anak bungsu yang sangat jahat kepada bapaknya. Memaksa dan akhirnya dikasih bapaknya dan pergi berpoya-poya dan kelaparan, kemiskinan, akhirnya nyangkut di kandang babi dan memelihara ternak babi. Itu menggambarkan kehidupannya dihajar Tuhan. Tuhan yang menghajar orang yang berdosa. Tuhan yang mengasihi mereka, membentuk mereka supaya kembali kepada Bapa yang baik mengasihi mereka. Saudara yang saya kasihi, yang saya maksudkan di sini adalah Bapa itu mengasihi anaknya walaupun dalam keadaan jahat. Jadi istri, tetap engkau mengasihi suamimu walaupun sudah selingkuh, memukulmu, menjahatimu. Biarlah kasih Kristus itu memenangkan suamimu. Kasih Kristus itu kasih yang sempurna. Kasih yang menerima apa adanya, mengasihi apa adanya. Kasih yang tulus, kasih yang berkorban. Kasih Kristus itu adalah kasih yang sempurna yang bisa ibu terima dari Tuhan Yesus. Sehingga ibu bisa menerima suami walaupun sudah sangat jahat. Walaupun sudah sangat kasar dan kejam. Tentu dalam hal ini kalau ibu udah dipukul, ya saya sih sarankan berpisah dulu sebentar sampai suami bertobat. Daripada suami di penjara, karena itu udah pidana. Tetapi saya mau katakan sama saudara, di hatimu istri, tetaplah engkau mengasihi suamimu. Sebagaimana Roma 5 ayat 8 dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Roma 5 ayat 8 menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib kepada manusia saat manusia berdosa. Jadi bukan saat manusia baik-baik, bukan saat manusia suci, bukan saat manusia itu dalam keadaan yang benar, tidak. Yesus rela mati di kayu salib saat manusia berdosa. Itulah gambaran kasih Yesus. Yaitu dia memberikan kasih-Nya walaupun sudah dikhianati, dijahati, disalibkan, dia tetap mengasihi manusia. Maka itu dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengutus anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Disinilah bicara kasih agape itu. Kasih Kristus yang sempurna itu. Kalau ibu menerima kasih Kristus yang sempurna. Kalau bapak menerima kasih Kristus yang sempurna. Maka oleh Roh Kudus, ibu dimampukan Tuhan menerima kekurangan suamimu. Suami dimampukan Tuhan menerima kekurangan istrimu. Istri dimampukan Tuhan mengampuni suami. Suami dimampukan Tuhan mengampuni istri. Sehingga sadarilah di dalam dirimu sudah ada kasih agape. Di dalam dirimu sudah ada kasih yang sempurna itu. Kasih satu arah, bukan minta dibalas. Kalau kasih dunia dua arah. Saya berbuat baik, harapan saya dia juga berbuat baik ke saya. Saya memberi, harapan saya dia memberi. Itu dua arah. Kasih Tuhan Yesus, kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang tulus, kasih satu arah. Tidak minta dibalas. Tanpa syarat, kasih tanpa syarat. Saya berdoa, ibu, aku tahu betapa sakit perasaanmu. Aku tahu betapa tersakitinya hidupmu. Traumamu begitu dalam. Kena mentalmu begitu dalam. Tekanan batinmu, tekanan mentalmu begitu dalam. Demikian juga anak-anakmu tersakiti. Sangat terluka hati anak-anakmu kalau suamimu selingkuh. Kalau suamimu berkhianat, sangat tersakiti sekali. Tetapi saya percaya, kalau di hati ibu ada Tuhan Yesus, ada kasih agape, ada Roh Kudus, maka ibu dimampukan mengampuni suami, dimampukan menerima suami, walaupun dia sudah berselingkuh, walaupun dia sudah berbuat jahat kepadamu. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, kalau engkau ingin memulihkan, melihat pemulihan pernikahan, pemulihan keluarga,
Lakukanlah apa yang Yesus lakukan. Dia mengasihi anak bungsu yang terhilang itu. Ketika anak bungsu itu kembali, maka bapaknya berlari lebih kencang memeluk dia. Padahal anaknya itu sudah kurus, bau, kotor, dekil. Saudara, bapak berlari memeluk dia. Walaupun anaknya sudah jatuh dalam dosa, melawan perintahnya, memaksa warisan. Lihat, Bapa di surga berkata, I love you so much. Tetap mengasihi. Mungkin ada anak-anakmu juga yang terhilang. Anak-anakmu yang sporing, yang lari, yang melawan dirimu. Lari ke narkoba, ke minuman, drug, lari kepada perzinahan. Saya katakan, kalau ibu mengasihi dia tanpa syarat, dia akan kembali kepadamu. Kalau ibu mengasihi suamimu yang kejam samamu, tidak memperhitungkan perasaanmu. Kalau ibu mengasihi dengan kasih Tuhan Yesus, menerima dia apa adanya, percaya. Kuasa kasih itu bekerja, mengubah orang jahat menjadi baik. Lihat, Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukan mempertontonkan kuasanya di situ. Di situ adalah dia menunjukkan Allah kasih. Allah adalah kasih. Maka dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Jadi bukti orang yang mengenal Allah adalah mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang menyakiti dia, mengasihi orang yang memfitnah dia, menggosip dia. Matius 5 ayat 44-45. Tanda anak Bapa di sorga adalah memberkati musuh, mengasihi orang yang berkhianat kepada dia, mengasihi orang yang menyakiti dia. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ibu dimampukan mengasihi suami yang jahat. Walaupun suamimu tidak setia, tetaplah engkau istri yang setia. Karena ada yang saya tahu, suami tidak setia, dibalas istri dengan tidak setia. Anak-anakmu kehilangan dua orang tua. Anak-anakmu hancur total. Jangan. Ibu bertahan dalam tekanan. Ibu berdoa, tekun berdoa. Dan lihat, ketika ibu berdoa, ketika ibu berlutut, ketika ibu menangis kepada Tuhan, Tuhan sedang bekerja mengubah suamimu. Dan lihat, suamimu bisa kembali bertobat. Percayalah, cara Tuhan lebih hebat daripada cara ibu. Cara Tuhan lebih hebat daripada cara saya. Dia bekerja ketika kita beriman dan berdoa. Dan kita taati perintah-perintahnya. Maukah ibu mengasihi suamimu yang jahat? Bahkan saya ajarkan tunduk kepada suamimu walaupun jahat. Tunduk di sini sikap hati. Bukan berarti kita setuju dengan dosanya. Bukan berarti setuju dengan kejahatannya. No. Tetap tolak dosanya. Tetap tolak kejahatannya. Tetapi sebagai pribadi di hati ibu, tetap menghormati dia sebagai suami. Ingat, suamimu adalah orang yang tidak sempurna. Istrimu adalah orang yang tidak sempurna. Artinya apa? Bahwa dia punya kelemahan. Bahwa dia punya kekurangan. Bahwa dia punya kesilapan. Bahwa dia akan jatuh. Dia suatu waktu akan lemah dan jatuh dan berdosa. Tapi kasih Tuhan Yesus melalui ibu akan membangkitkan suamimu dari kejatuhan dan meninggalkan dosa dan kembali kepadamu. Milikilah kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang tulus, kasih yang memberi tanpa minta dibalas, kasih satu arah. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kasihilah suamimu walaupun tidak setia, kasihilah suamimu walaupun jahat. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mengasihi anak bungsu yang terhilang itu. Saudara, Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi Tuhan Yesus datang menyelamatkan yang terhilang. Aku berdoa, ibu adalah mitra Tuhan. Menyelamatkan suamimu yang terhilang. Yang sudah meninggalkanmu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup mengembalikannya. Pesanku sama saudara, tetaplah mengasihi, tetaplah mendoakan anggota keluargamu yang terhilang. Tetaplah mendoakan suamimu yang terhilang. Tetaplah mendoakan istrimu yang terhilang. Percayalah, kuasa doa bekerja. Ketika ibu lipat tangan, angkat tangan berdoa berlutut.
Ketika itu Tuhan yang bekerja. Tuhan punya cara memulihkan setiap pernikahan orang. Sering sekali orang frustrasi, stres, depresi, bahkan sebagian ada yang mati bunuh diri karena pernikahan yang sulit. Mengalami gangguan jiwa yang sangat berat. Tapi saya percaya, kalau ibu berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan Yesus, Tuhan punya cara untuk menolong kita, untuk mengubah kita. Maukah ibu dipakai Tuhan menjadi mitra, menolong suamimu, menyelamatkan suamimu, menobatkan suamimu? Yang bekerja adalah Tuhan Yesus lewat doa-doa ibu, lewat kebaikan ibu, lewat ibu tetap mengasihi suamimu yang jahat. Demikian juga suami, maukah engkau dipakai Tuhan Yesus menjadi mitra, memenangkan istrimu yang jahat itu, istrimu yang selingkuh, istrimu mungkin yang kasar samamu. Tuhan bisa pakai Bapak lewat doa dan karakter. Lihat, istrimu yang terhilang ditemukan kembali. Demikian juga orang tua, engkau mau melihat anak-anakmu yang terhilang dikembalikan oleh Tuhan? Bisa lewat doa dan mengasihi mereka dalam kekurangan. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita itu biasa, tapi kekristenan mengajarkan mengasihi orang yang jahat, mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang berkhianat kepada kita, menolong orang yang jahat sama kita. Itulah kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus memakai ibu dan bapak untuk menyelamatkan pasanganmu yang terhilang, anak-anakmu yang terhilang. Penerimaan tanpa syarat. Terimalah tanpa syarat. Terimalah. Ketika kita menerima dia tanpa mengintimidasi, tanpa menyalahkan. Terima dia. Kasih Tuhan itu akan mengubah dia. Menyadarkan dia. Ingat, untuk orang bertobat perlu sadar. Untuk sadar perlu kasih karunia oleh kuasa Roh Kudus. Yang menyadarkan orang akan dosa adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di hati suamimu dan dia bertobat. Dan ada istri yang bertobat, anak-anak yang bertobat, keluargamu dipulihkan. Terimalah, kasihilah pasanganmu. Berdamailah dengan kelemahan pasanganmu. Berdamailah dengan kekurangan pasanganmu. Saudara, jangan besar-besarkan kekurangan pasanganmu. Jangan fokus kepada kelemahan pasanganmu. Terima dia dengan kasih Kristus. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Artinya apa? Tidak habis-habisnya. Demikian juga ibu, kasihilah suamimu dengan kasih yang kekal. Tidak habis-habisnya. Demikian juga suami, kasihilah istrimu dengan kasih agape, kasih yang kekal. Tidak pernah habis-habisnya. Karena sumber kasih kita dari Tuhan Yesus, bukan dari dunia ini. Saudara yang saya kasihi, maka dikatakan juga, ketika suamimu bertobat, bersukacitalah para malaikat di surga. Bersukacitalah keluargamu. Sukacita yang sangat besar ketika melihat seorang bertobat. Beberapa orang yang menyaksikan ke saya, Pak Pendeta, suamiku sudah bertobat. Terima kasih buat nasihat, masukan, doanya. Saya sangat bersukacita. Meskipun saya nggak kenal dekat, tapi beberapa kali saya ditelepon, konseling, bicara, saya katakan saya turut bersukacita. Saya sangat berbahagia melihat suami yang bertobat, melihat istri yang bertobat, melihat anak-anak bertobat. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi satu orang yang berdosa bertobat, ada sukacita yang luar biasa di sorga. Dan sukacita di keluargamu. Mari kita menangkan pasangan tanpa perkataan. Mari menangkan anak-anak tanpa perkataan. Lewat doa dan perubahan hidup, Tuhan bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Semua anak-anakmu yang sudah menyaksikan dimanapun, Tuhan berkati mereka. Tuhan pulihkan pernikahan mereka, keluarga mereka. Tuhan pulihkan anak-anak mereka. Kami percaya ada iblis yang mau menghancurkan keluarga. Tapi kami percaya ada kuasa Tuhan melindungi keluarga-keluarga. Khususnya keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, lindungi, jagai Tuhan. Supaya mereka kuat dalam iman,
Mereka mengalahkan yang namanya egois, kesombongan. Mereka hidup rukun damai. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan istri-istri tetap mengasihi suami yang jahat kepada dia. Dengan kasih agape, dengan kasih Kristus, para istri bisa mengasihi suami yang jahat. Demikian juga suami bisa mengasihi istri yang jahat kepada dia. Dengan kasih Kristus, kasih yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Bapa, semua yang sakit Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang terbeban masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Pemulihan keuangan terjadi. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunkan kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.